shore, praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bersuka cita. Mengapa? Karena Kristus tidak hanya mati buat dosa-dosa kita, tetapi dia juga bangkit. Kebangkitannya, saudara, kematiannya adalah untuk membayar dosa, pemberontakan dan pelanggaran kita. Tetapi kebangkitannya untuk menyatakan kemenangannya bagi kita semua. Saudara, saya ingin kita buka sama-sama ayat firman Tuhan yang biarlah ini mendasari apa yang kita akan sama-sama lihat, saudaraku, hari ini tentang kuasa daripada kebangkitan Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, kekasih hati kita, Raja kita. Roma 8 ayat 33 dan 34, firman-Nya berkata, siapakah yang akan menggugat? Satu, orang-orang pilihan Allah. Allah yang dua, membenarkan mereka.
Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, haleluya, ya, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudaraku, dari ayat ini saja maka kita tahu lewat kebangkitan Kristus, kita menjadi nomor satu orang-orang pilihan. Saudaraku, kalau kita terpilih misalkan di dalam jamuan malam, ya, makan malam yang diadakan oleh Presiden Prabowo, kita pasti bangga sekali. Jangankan Prabowo lah, gubernur atau mungkin ya wali kota, saudara. Wah, saya diundang Pak Wali Kota untuk hadir, beliau mengadakan jamuan makan malam. Wih, bangga sekali. Tapi saudara harus tahu, di dalam Kristus kita orang-orang pilihan Allah. Saudara adalah orang terkali, karena itu saudaraku, hiduplah dengan mentalitas yang penuh hormat, mentalitas kerajaan, saudara. Tapi nggak cuma di situ. Alkitab juga berkata bahwa kita adalah orang benar, kita dibenarkan, saudaraku, oleh korbannya dan oleh kebangkitannya. Kita tidak benar karena kebenaran kita sendiri, karena kehebatan kita. Lalu orang bilang, ya Bapak orang benar, Ibu. Tidak, saudaraku, karena kasih karunia dan karena anugerahnya. Karena itu tadi lewat kematian dan kebangkitan kita menjadi orang benar. Dan tadi dikatakan orang-orang yang menerima pembelaan yang daripada Dia. Sebab itu saya percaya, saudara, kuasa kebangkitan itu jaminan kemenangan dalam hidup kita. Oleh kebangkitannya kita menang. Haleluya, saudaraku. Dan saya percaya, saudara mungkin bertanya hari ini, menang dalam hal apa saja Pak Daniel? Nomor satu, dan ini penting sekali, kemenangan atas dosa. Saudara tahu, upah dosa, kata firman Tuhan, adalah maut. Oleh dosa kita mengalami kematian. Kematian dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin ada saudara yang mulai kembang kempis hampir mati. Misalkan ini saudaraku, kerohanian saudara. Wah, itu bahaya sekali. Juga mungkin jiwa saudara kurang sehat. Ya, bahkan mungkin bisnis saudara mengalami kematian. Saudaraku, maka kuasa kebangkitan itu yang menang, yang membuat kita menang daripada dosa. Ingat tadi, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Dosa adalah sumber daripada semua problem atau masalah di atas muka bumi ini. Saudara, Roma pasal 6 ayat 5 dan 6, firman Tuhan mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya sebabnya orang harus bertobat. Ya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Untuk apa, saudara? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, saudara. Jadi oleh kematiannya yang membayar dosa pelanggaran kita yang ada dalam kehidupan kita, maka kebangkitannya memberikan kepada kita kuasa. Kuasa apa? Menang atas dosa, saudara. Kita tidak lagi hidup driven by sin. Sin itu, dosa itu melahirkan apa? Kutuk dalam kehidupan kita. Kutuk miskin, kutuk sakit penyakit, kutuk bodoh, kutuk gagal, segala macam kutuk dihancurkan, dipatahkan oleh kebangkitan daripada Kristus. Sehingga saudaraku, tubuh dosa dikatakan. Kita tidak lagi memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Kebiasaan dosa mungkin bisa mempengaruhi kita. Tapi dengan segera kita sadar ini enggak benar. Ya. Dan itu memberi jalan. Kita tahu Roh Kudus menuntun, membimbing kita. Karena kita sudah dikuduskan oleh darahnya, oleh kematiannya. Yang baru saja kita rayakan 3 hari yang lalu, saudara, lewat Good Friday. Ya, Jumat Agung. Dan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18 jelas sekali firman-Nya berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, tidak ada pengharapan. Kalau Kristus cuma mati, itu cuma separuh, saudaraku. Dan separuh berarti gagal. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, jadi kematian iya, kebangkitan juga. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lihat itu saudara. Ya, dosanya diampuni, kematian. Ya kan? Tapi kamu masih hidup dalam dosamu. Waduh saudara, kita tersiksa. Ya, harusnya kita hidup dalam kebenaran. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tapi kita bersyukur dia tidak hanya mati bagi dosa kita, membayar kesalahan dan pemberontakan kita. Dia mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan bekerja. Kuasa kebangkitan itu sekarang ada juga pada kita. Yang memampukan kita agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudaraku, senantiasa diatur kehidupan kita. Kecenderungannya dosa terus. Ya, yaitu pelanggaran, pemberontakan terhadap kehendak Tuhan, terhadap hukum-hukum Tuhan. Kristen tapi ten Kris sekaligus. Ten Kris itu bukan Kristen, bukan Kristen. Seharusnya saudara kita menang atas dosa. Kalau sampai hari ini ada saudara addicted dengan sesuatu yang saudara tidak boleh ada addiction apapun dalam diri kita. Kecuali satu, addicted to God. Ya. Di luar itu tidak boleh. Kecanduan apapun. Kecanduan adalah tanda bahwa kita hidup di dalam dosa. Karena kita tidak lagi dikendalikan oleh kebenaran dan kehendaknya. Tetapi syukur, puji Tuhan saudaraku, anugerahnya oleh kebangkitannya kita diberi kuasa. Yuk hiduplah dengan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas dosa. Tetapi juga saudaraku saya percaya kemenangan dalam setiap aspek hidup kita. Ya dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Bukankah kita masih hidup di dunia ini saudara? Dunia yang tidak sempurna, dunia yang penuh dengan kelemahan, dunia yang penuh dengan keterbatasan, maka ada challenge pasti yang terjadi pada hidup kita, pada diri kita. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita, saudaraku, akan hadapi di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya, kasih karunia yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Ingat, ketika saudara dibaptis, saudaraku, maka kita ditenggelamkan, kita mati bersama Kristus. Waktu kita keluar dari air, kita bangkit jadi manusia baru. Seperti Kristus bangkit dari kematian dan memberikan pengharapan atas kemenangan yang luar biasa. Demikian pula saudaraku kita. Dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada, garis bawah ini saudara, suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi saya ulangi. Kepada suatu hidup. Hidup yang kayak apa? Semua. Aspek yang mana? Semua. Penuh dengan pengharapan. Ayat 4 dikatakan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini luar biasa saudaraku. Ada satu berkat luar biasa yang disediakan oleh Tuhan. Saudaraku ada pengharapan. Pengharapan apa? Pertama, menerima bagian yang dahsyat ini, yang luar biasa. Saudara diberkati, saya beritahu. Saudara terberkati, ya. Saudara dikasihi. Saudara menerima anugerahnya yang luar biasa. Saudara diberikan kemampuan. Lihat ini, saudara, ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Mungkin ada saudara sementara yang melihat tayangan ini dan saudara sedang dalam stres yang berat, sedang mengalami tekanan yang berat karena tantangan di dalam kehidupan saudara, karena masalah demi masalah yang terjadi, saudaraku. Biarlah kiranya firman ini firman kuasa, firman iman, firman mujizat ini menyentuh, menjamah hati saudara dan membawa saudara untuk bangkit dari kekalahan saudaraku, menuju kepada kemenangan. Kenapa? Karena sudah dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, percaya saudara. Sementara kamu menantikan keselamatan. Menantikan keselamatan maksudnya apa? Masih hidup di dunia ini. Dunia yang gak sempurna ini, dunia yang banyak masalah ini saudara. Tapi kita diberikan jaminan kemenangan atas masalah yang datang. Yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Stop sampai di situ? Tidak. Ya. Saya ingin bacakan Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang dikatakan demikian, dan betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Lihat, kuasa itu definisinya apa? Ya kekuatan, ya kemampuan,
ya kebisaan, saudara. Bagi kita yang percaya. Startnya dari pengharapan tadi itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari pengharapan, saudara. Ya. Dan kemudian ada aja pengharapan. Mungkin kecil, ada aja iman kita akan bangkit. Maka kuasanya dinyatakan. Kenapa? Karena dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa, seberapa kuat sih Allah. Seberapa hebat sih kuasanya. Kan dahsyat, betul gak saudara? Yang dikerjakannya, kalau kata diingat saudaraku, itu seseorang yang melakukan buat kita. Siapa yang melakukan? Dia sendiri. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, luar biasa saudara. Kuasa seperti ini yang menyertai kita di dalam menjalankan kehidupan kita sampai nanti kita berjumpa dengan dia. Bukan hanya kita menang atas dosa. Ingat saudaraku, dosa adalah satu-satunya sumber masalah. Berarti kita menang atas setiap masalah apapun. Tetapi juga kemenangan dalam hidup, dalam setiap aspek. Pergumulan saudara, apa yang saudara alami? Pergumulan dalam keluarga, pergumulan di dalam pelayanan, pergumulan di dalam bisnis pekerjaan, pergumulan saudaraku di dalam mungkin finansial saudara hari ini. Pergumulan apapun. Saudara di dalam kebangkitan, kuasa kebangkitannya. Ada jaminan kemenangan yang dia sediakan bagi kita semua. Haleluya. Dan tentu saja 3 aja saudara ya. Kemenangan. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas setiap aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga musuh kita yang terakhir. Apa itu? Kematian. Kemenangan atas kematian kekal. Ya, Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Setiap orang percaya itu enggak takut mati. Karena dia tahu, saudaraku, ada jaminan di dalamnya. Tapi orang yang enggak ada jaminan pasti takut lah. Kalau kita harus pergi ke satu tempat yang kita enggak pernah ke sana sebenarnya, tidak ada jaminan apa-apa di tempat itu. Pasti takut. Tapi bagi mereka yang semuanya sudah diatur dengan baik, nanti sampai di sana siapa yang jemput, flightnya jelas, ya, atau perjalanannya jelas. Nanti di sana stay di mana, siapa yang rawat kita, yang jamin keberadaan kita di sana. Kita akan nikmati perjalanan itu dan kita akan menantikan ketibaan kita. Ya, demikian pula dengan kematian. Saudaraku, Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ini salah satu namanya. I am the resurrection, ya, and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Apakah sudah percaya kepada dia? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ini pertanyaan yang diberikan kepada kita semua hari ini. Dia berkata, percayakah engkau akan hal ini? Very simple. Saudaraku, tidak sulit, tinggal kita jawab aja, percaya enggak? Tapi percayalah dengan kesungguhan. Ya, trust him. Orang Surabaya bilang percaya bongkoan, percaya sepenuhnya. Tuhan, aku percaya. Aku pasti akan bangkit sekalipun aku akan mati. Ya. Atau juga bagi yang sudah mati di dalam dia. Ya, saudara. Dan kemudian saudaraku, ayat firman Tuhan dalam Filipi 3 juga menyatakan kepada kita kebenaran. Yang ku kehendaki kata Rasul Paulus. Ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, kita harus bawa kematian Kristus dalam hidup kita. Dalam konteks dosa, pelanggaran. Saudara, ya, kita ini orang tebusan. Kita ini dibenarkan oleh karena anugerahnya lewat kematiannya. Tapi juga kebangkitannya. Ayat 11 dikatakan supaya. Jadi semua itu dalam rangka ini. Ini tujuannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan
dari antara orang mati. The last but not least, ayat terakhir Roma 8 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam saya, diam di dalam saudara. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus, ia yang telah membangkitkan dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Belah, saudaraku, kita menaruh iman kita dan percaya kita bahwa kalau Yesus belum datang untuk yang kedua kali, kita akan pasti ya dibangkitkan ketika dia menyatakan dirinya. Tesalonika menuliskan bahwa mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Lalu mereka yang hidup akan menyusul bertemu dengan dia di awan-awan. Demikianlah kamu akan senantiasa bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Alami kuasa kebangkitannya secara pribadi dalam hidup saudara. Saya percaya hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.